Oh, kamu berada di lift yang terjatuh, lalu tersesat di hutan terkepung serigala. Lalu kamu terjebak di atas kapal di laut lepas dan tanganmu terikat. Ini bukan hari keberuntunganmu, tapi kamu tidak takut karena kamu siap menghadapi ini dan keadaan sulit lainnya. Hanya beruang grizzly yang tidak akan menyentuhmu jika kamu berbaring dan pura-pura mati. Beruang jenis lain bisa menerkammu. Jika itu terjadi, semprotan cabailah solusinya. Jika kamu berhadapan dengan anjing hutan atau serigala, jangan berbalik dan lari. Tatap matanya dan perlahan menjauhlah. Jangan biarkan segerombolan serigala mengelilingimu. Bersandarlah ke pohon, perhatikan momennya, dan panjat pohon sesegera mungkin. Memanjat pohon tidak menghindarimu dari beruang. Mereka juga bisa memanjat. Kamu bisa mengubah korek api biasa menjadi kedap air. Oleskan cat kuku bening tipis-tipis ke ujungnya dan biarkan mengering. Mereka tidak akan basah meski kamu menjatuhkan kotaknya ke dalam air. Ganti tali sepatumu dengan tali paracord sebelum berkemah. Dalam kondisi terdesak, saat kamu tidak punya cukup tali, ia dapat menjadi tali penolong ekstra. Kamu bisa membuat obor dari potongan kayu. Tahan kayunya secara vertikal dan buat potongan yang dalam berbentuk bintang di permukaannya. Masukkan rumput dan ranting kering di dalamnya dan bakarlah. Ia akan menyala dengan cepat dan bisa bertahan beberapa jam, tak masalah ukuran dan jenis kayunya. Jangan makan beri atau jamur liar jika kamu tidak yakin itu bisa dimakan. Ia bisa membuatmu sakit atau bahkan lebih buruk. Makanlah kulit pohon untuk mengisi perutmu. Bagian dalam kulit pohon maple, birch, dan pinus bisa dikonsumsi. Gunakan pisau untuk memotong kulit bagian luar yang kasar dan ambil bagian kulit putih yang lebih lembut. Kamu bisa merebusnya agar lunak atau memasaknya di atas api untuk membuat camilan renyah. Kamu bisa memakannya mentah-mentah, tapi semoga berhasil mengunyahnya. Jika tidak punya arloji, kamu bisa menggunakan jarimu untuk mencari tahu kapan malam tiba. Angkat tanganmu sejajar lengan. Hitung berapa banyak jari yang muat di antara matahari dan cakrawala. Dengan satu jari berkisar 15 menit, maka dengan 3 jari berarti kamu punya 45 menit sebelum matahari terbenam. Jika seseorang mengikat tanganmu dengan tali, orang ini pasti bukan temanmu. Jangan luruskan lenganmu ke depan. Tahan dan kunci siku ke sisi tubuh. Menjaga tangan tetap dekat dengan tubuh akan membuat celah di antara pergelangan tanganmu. Di saat yang tepat, luruskan lenganmu dan lepaskan tangan dari tali. Jika orang itu mengikat tanganmu yang terulur, maka coba rentangkan siku ke samping. Kamu juga harus merenggangkan tangan dengan sangat erat. Intinya, kamu butuh celah di antara pergelangan tanganmu, dan trik rahasia ini bisa melakukannya. Butuh membuat api, tetapi angin terlalu kencang? Gali 2 lubang bersebelahan dan hubungkan dengan sebuah terowongan kecil. Buat api di salah satu lubang, angin tidak bisa memadamkannya, dan udara yang menyalakan api berasal dari lubang kedua. Ini juga merupakan trik jitu saat kamu butuh api, tapi harus tetap bersembunyi, terutama dari pria yang mencoba mengikatmu. Lain kali jika kamu punya bubble wrap, jangan diletuskan. Bawa saat berkemah, pasti bermanfaat. Ternyata, ia bisa lebih menghangatkanmu dibandingkan beberapa selimut tebal. Gelembung udara kecil ini menciptakan insulasi yang menjebak panas tubuhmu dan juga tahan air. Tetapi jika kamu tersesat di hutan dan tidak membawa bubble wrap, kumpulkan daun dan rumput kering sebanyak mungkin, lalu letakkan di antara 2 pakaian. Ini akan membuatmu hangat untuk waktu yang lama, masih berkaitan. Mengenakan beberapa lapis pakaian tipis jauh lebih efektif daripada mengenakan satu mantel besar. Udara di antara lapisannya dapat menghangatkan tubuhmu. Perhatikan arus ombak saat berenang di laut. Walau berada di dekat pantai, mereka bisa membawamu lebih jauh lagi jika kamu tidak tahu cara membebaskan diri darinya. Untuk itu, jangan coba berenang melawan arus. Berenanglah sejajar dengan pantai. Cepat atau lambat, kamu bisa melepaskan diri dan kembali berenang dengan aman menuju pantai. Jadi, kamu kembali ke kota. Dan jika kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, jangan coba melompat sebelum benturan. Kamu bahkan tidak bisa memperkirakannya. Serta, jangan jongkok atau duduk. Kamu cukup berbaring di lantai. Rentangkan kaki selebar mungkin. Tutupi wajahmu dengan satu tangan. Dan letakkan yang lain di belakang kepala untuk perlindungan. Dalam posisi seperti ini, kamu akan mengurangi tekanan pada tubuhmu saat kamu jatuh.
Kembali saat berkemah dan masih saja kesulitan. Kamu tersesat dan belum berhasil membuat sinyal api bagi regu penyelamat, tapi mereka terbang di atas mencarimu. Untuk mendapatkan perhatian mereka tanpa asap, gunakan cermin kecil. Tahan pada sudut yang pas agar memantulkan sinar matahari ke arah helikopter. Bias cahaya ini terlihat bahkan dari jarak jauh. Kaca layar ponselmu juga bisa melakukannya. Sudah lama tidak turun hujan dan tidak ada kolam, sungai, atau danau terdekat. Kamu haus. Sebenarnya kamu bisa mendapatkan air minum dari pohon. Bungkus dahan yang rimbun dengan kantong plastik dan biarkan selama beberapa jam. Embun dari pohon yang berkeringat akan berkumpul di dalamnya. Jangan makan salju jika kamu haus. Sebagian besar isinya adalah udara, bukan air. Tubuhmu akan menghabiskan energi untuk memakan salju sebanyak-banyaknya, namun hausmu tidak juga hilang. Hal itu juga akan menggunakan panas tubuhmu yang berharga untuk mencairkan saljunya. Lebih baik cairkan dulu, baru diminum. Usahakan tidur di tempat yang lebih tinggi jika tersesat di alam liar. Kamu bisa membentangkan tempat tidur gantung di antara pepohonan atau susun batang kayu dan ranting, lalu berbaring di atasnya. Suhu udara turun di malam hari dan tanah menjadi dingin, yang akan menurunkan panas tubuhmu. Jika jatuh ke dalam es, jangan coba keluar seolah kamu keluar dari kolam. Jika kamu meletakkan tanganmu di atas es dan mencoba mendorong badanmu keluar, permukaan es tersebut mungkin akan pecah karena tekanan. Kamu harus berpegangan pada es dan mencoba untuk keluar dengan meluruskan badan secara horizontal. Lalu, tendang seperti sedang berenang. Gunakan tanganmu untuk membantu dan perlahan merangkak keluar air. Sedikit meditasi bisa menghilangkan panik. Tidak perlu melakukan posisi lotus dan berkata Om. Cukup kendalikan pernapasanmu selama beberapa detik. Fokus pada pernapasan akan mengalihkan perhatianmu dari situasi tegang di luar ke dalam tubuhmu. Saat paniknya hilang, maka pikiranmu jadi lebih tajam. Saat terjebak di gurun, cobalah bergerak sesedikit mungkin di siang hari. Temukan atau buat tempat berteduh dari material yang ada. Tunggu sampai gelap. Di malam hari, kamu mengeluarkan lebih sedikit energi saat bergerak dan bisa menghindari terik matahari. Jika kamu tidak punya air di gurun tetapi memiliki makanan, jangan buru-buru makan. Semakin banyak makan, kamu akan semakin haus karena tubuh menggunakan air untuk mencerna makanan. Seseorang bisa hidup lebih lama tanpa makanan daripada air, jadi jangan takut dengan rasa lapar. Jika kamu berada di sebuah kapal di tengah laut lepas tanpa makanan, kapalmu bisa membantumu memancing. Bayangan perahu menarik ikan. Kamu bisa menggunakan apa saja untuk umpan, ponselmu, dengan asumsi baterainya habis, arloji atau kunci. Dan sebagai tali pancing, gunakan tali sepatumu. Ikat umpan tadi dan jatuhkan ke dalam air. Meski tidak dapat ikan, ini bisa membantu menghilangkan rasa bosan dan kepanikan. Hey, semoga kamu tidak akan pernah memakai tips-tips tadi, tetapi bagus juga untuk berjaga-jaga, dan kamu tidak akan menjadi petualang yang malang. Dan jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu nikmati. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.